Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kemudian petunjuk dan hidayah, sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian-pengajian sebagaimana biasanya. Berulang kali saya sampaikan bahwa tidak lama lagi kita berada di bulan suci Ramadan. Malam ini pada malam ke-22 bulan suci Ramadan, berarti sisa kita tinggal 7 hari atau 8 hari. Waktu yang sedikit ini jangan disia-siakan, memang diprogramkan dalam hidup kita. Paling tidak yang harus kita jaga adalah, tentu kita sudah puasa, salat tarawih adalah ditambah dengan jumlah salat lain sebelum kita melaksanakan salat lain. Lebih dahulu kita melaksanakan salat wudhu, setelah itu kita melaksanakan salat istihara, salat taubat. Kalau masih ada waktu ditambah dengan salat tahajud, paling tidak 4 rakaat. Karena Allah Subhanahu wa taala, amal yang paling disukai itu tidak banyak, yang penting sedikit, yang penting berkesinambungan. Dan minta. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kembali memperbaharui niat kita, agar niat ini senantiasa jadikan Allah sebagai wasilah untuk memudahkan kita selalu hadir di dalam majelis taklim seperti kita lakukan hari ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berpesan pada surah Ali Imran ayat 133, di mana Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal muttaqin. Bersegeralah mendapatkan ampunan Tuhanmu, surga seluas langit dan bumi, widdat lil muttaqin, diperuntukkan pada orang-orang yang bertakwa. Tentu kita semua berharap agar seluruh bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu urusan muamalah maupun urusan Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu mengacu kepada ketakwaan yang ada dalam diri kita. Nabi mengatakan, ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kau berada. Takwa dengan iman tidak bisa dipisahkan. Di dalam sebuah dikatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa, saya katakan takwa dengan iman tidak bisa dipisahkan, bagaikan badan dengan baju kita. Kata Nabi, al-iman uryanu wa libasu taqwa. Iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa. Jadi kalau ada iman tanpa ada takwa, laksana sesuatu yang tidak pakai pembungkus. Jadi al-iman uryanu wa libasul taqwa. Iman itu telanjang,
tidak punya apa-apa, walibas taqwa, maka pakainya adalah takwa. Wasamrat al-ilmu, bawahnya adalah ilmu. Wazinatul al-haya, hiasannya adalah malu. Bapak dan saudara-saudara, kenapa kita yang kemudian disuruh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutkanlah kebaikan terhadap kejahatan. Sebab setiap kebaikan kita lakukan, maka dosa yang kita lakukan dihapus oleh kebaikan. Oleh karena itu, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Sehati-hati apapun manusia, waspada bagaimanapun manusia, tidak selamanya berjalan di atas kertas putih. Ada kasarnya salah lihat, salah tingkah, salah pegang, salah kelakuan. Oleh karena itu manusia yang baik adalah manusia ketika dia mendapatkan melakukan suatu kesalahan, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jangan ke manusia, Nabi Muhammad pernah ditegur Allah Subhanahu wa taala ketika ada kafir Quraisy, kafir sedang dia bercakap-cakap, pembesar Quraisy. Lalu ada orang buta menghampiri beliau. Orang buta itu tidak tahu keadaan Nabi. Nabi sedang dia bercakap-cakap dengan pembesar orang Arab, datang memutuskan pembicaranya. Rasul bermuka masam kepada orang buta tadi, turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa bitallahu yazak. Muhammad, kenapa kau berpaling pada orang buta yang ingin belajar sama kamu? Kenapa kau lebih mengutamakan orang kafir Quraisy? Nabi Muhammad saja langsung turun ayat Allah Subhanahu. Apalagi manusia. Al-insanu mahalatu manusia. Manusia tidak luput dari khilaf kekeliruan. Apabila memang salah, kembali cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kesalahan yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara-saudara. Jadi itulah tadi sebagai pengantar. Kalau dituduh diri Pak, dibaca pelajaran kita ini. Nah, judulnya sebab-sebab yang dapat menyelamatkan dari siksa kubur. 116. Jadi sebab-sebab yang sebabnya kita lakukan dapat menyelamatkan kita dari siksa kubur. Sebab-sebab yang dapat menyelamatkan dari siksa kubur. Pertanyaan ini dapat dijawab dari dua sisi. Secara global dan secara rinci. Jawaban secara global dengan cara menghindari semua sebab-sebab yang mendatangkan siksa kubur. Cara yang paling efektif adalah seorang duduk sejenak sebelum tidur malam. Lakukan muhasabah diri. Apa kerugian dan keuntungan pada hari ini? Kemudian ia memperbaharui tobat yang sebenarnya antara dirinya dan Allah. Lalu tidur dalam keadaan tobat dan berjanji untuk tidak mengulangi dosa yang diperbuatnya jika ia bangun pada keesokan hari. Artinya ketika menjelang tidur itu kita mengadakan muhasabah, mengadakan evaluasi diri kita. Kesalahan-kesalahan apa saja kita lakukan tadi siang. Toh kalau ada kesalahan, kita bertobat kepada Allah, berjanji jangan mengulangi lagi perbuatan itu. Sehingga kita ini tidur dalam keadaan bertobat. Kita ngaku salah. Orang yang mengaku salah kepada Allah seakan-akan tidak pernah berbuat salah. Bapak dan saudara-saudara. Jadi, hal ini harus dilakukan setiap malam. Jika ia mati pada malam itu, ia mati dalam keadaan bertobat. Dalam keadaan bertobat. Saat bangun, ia siang pun
bekerja dengan bahagia karena ajalnya belum tiba, sehingga ia masih mempunyai kesempatan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apa yang belum dilakukannya. Ketika sudah bertobat, baru tidur, terbangun kembali, alhamdulillah, ternyata kami masih hidup. Berarti bisa melanjutkan usaha-usaha di dunia dan bisa memperbanyak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hamba selain dari cara tidur seperti ini. Apalagi jika disertai dengan zikir kepada Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Menjelang tidur, siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada dirinya tentu akan mendapatkan taufiknya. Tidak ada daya dan upaya apapun kecuali datang dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jawaban secara rinci akan kami sebutkan beberapa hadis Rasulullah SAW yang berisi penjelasan tentang hal-hal yang dapat menyelamatkan dari siksa kubur. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Salman, ia berkata, aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, berjaga-jaga di wilayah perbatasan musuh selama hari semalam lebih baik daripada puasa sebulan beserta salat malamnya. Jika ia meninggal, ia diberi balasan atas amal yang dilaksanakannya, diberi pahala berupa rezeki, dan ia selamat dari fitnah kubur. Jadi berjaga-jaga. Ada satu pintu gerbang masuk ke wilayah di mana wilayah itu sering dimasuki oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, musuh Islam, yang berjaga di situ semalam sehari, dan pahalanya lebih banyak daripada melaksanakan puasa 31 bulan penuh dan melaksanakan salat sunat semalam penuh. Dalam hadis Tirmizi dari hadis Wadalah bin Ubaid, Rasulullah bersabda, setiap orang yang meninggal maka akan ditutup catatan amalnya, kecuali orang yang meninggal dalam keadaan mempersiapkan kudanya untuk turut serta jihad di jalan Allah. Jadi setiap orang yang mati meninggal maka ditutuplah catatan amal, kecuali orang-orang di dalam hati selalu berjihad. Itu kan ya Allah, sesungguhnya amalnya ditumbuhkan sebagiannya hingga hari kiamat dan yang selama ini fitnah kubur. Jadi orang biasa ketika dia wafat maka berhentilah, ditutup amalnya. Tidak ada lagi amal yang lain, kecuali orang-orang yang memang mempersiapkan diri untuk selalu perang. Pahala perangnya itu benar-benar tetap mengalir pahalanya, dan itu diselamatkan dari siksa kubur. Nah, salah satu perang ini, berjihad ini jangan diartikan hanya kita berperang dengan orang kafir. Karena setiap kebaikan-kebaikan kita lakukan tidak sesuatu yang mulus, Pak. Hadir saja mesti ini sesuatu yang sangat sulit. Apalagi berhadapan dengan orang kafir. Kau kira ini Pak cara jihad? Apa kata Nabi? Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi wa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu fi sabilillah, itu di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia balik. Jadi selama kita masjid ini, selama itu pula dihitung amal jihad. Bapak bersaudara-saudara, orang berjihad membela agama Allah mati. Kita ini sekarang membicarakan tentang agama Allah, sama-sama ilai kalimatul haq, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad itu luas, bukan saja dia berperang antara orang kafir, tapi termasuk kita ini jihad melawan setan. Bukan setan kalau bulan Ramadan, Pak. Baru assalamualaikum dimisikan. Tidak usah lama-lama. Balik tidur. Pak Jupri itu ceramahnya itulah berputar-putar. Tidak ada lain. Mending kau tidur, dibisikkan. Ada di belakangnya pergi, dibelirik. Dalam satu kelompok tidak boleh ada yang pergi
Begitu pergi jangan melirik. Ada pengaruhnya juga. Artinya memang iblis itu sangat berusaha, memang diberikan panjang umur. Ketika iblis laknatullah alaih dilaknat Allah sebagai penghuni neraka karena dia sombong, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau memang aku ini penghuni neraka, aku minta 2 permintaan kami ya Allah. Sebelum saya tinggalkan surga ini." Kata Allah, "Silakan iblis. Apa permohonanmu?" Pertama adalah berikan usia seujung dunia. Berikan umur seumur dunia. Yang kedua, berikan kesempatan kepada aku untuk mencari teman-teman dari hambamu untuk menemani aku masuk neraka. Kata Allah, silakan. Iblis menggunakan 4 segi. Dari depan, tidak mempan, dari belakang, tidak mempan, dari kiri, dari kanan. 4 segi, kecuali atas tidak mampu dia goda. Apa itu? Ketika seorang hamba ikhlas, tidak mampu dia menggoda. Tapi selain pada manusia tidak ikhlas, bisa digoda oleh iblis. Iblis menggunakan berbagai macam cara. Dengan harta, dengan pangkat, jabatan, tahta. Ada 4 tahta senjata iblis untuk menghancurkan muka manusia. Pertama adalah harta. Ketika manusia berhadapan dengan harta, tidak pernah puas, Pak. Seperti minum air laut, semakin diminum semakin haus. Kita punya mobil 1, nah nambah 2. Kita punya 2 mobil, mau kejar yang baru lagi. Kita punya uang 1 juta, 2 juta, 3 juta macam itu. Sekiranya gunung Uhud dijadikan emas, masih mau nambah lagi manusia. Kapan manusia berhenti? Ketika di semua air tanah masuk di lahat baru berhenti. Itu digunakan. Banyak manusia lupa daratan ketika berhadapan dengan harta, Bapak dan saudara-saudara. Yang kedua adalah tahta, jabatan. Bagaimana orang mengejar jabatan? Dia punya jabatan, mengejar jabatan, mulai berarti bagaimana naik jabatannya lagi ke sana, itu seterusnya. Yang ketiga adalah harta, wanita. Siapa yang sanggup menghadapi wanita? Tidak ada yang sanggup menghadapi wanita. Memang wanita kecil, tapi mampu merontokkan laki-laki siapapun. Tahu namanya netizen? Apa namanya? Kata istilahnya orang itu berleher beton, takluk sama seorang perempuan. Jadi iblis tahu betul mana yang paling disukai manusia, itu juga sebagai alat nafsu. Nafsu tidak akan pernah puas. Maka bagaimana cara nafsu nafsu? Ketika nafsu diciptakan dengan akal, begitu ditanya Allah, "Man rabbuka? Siapa Tuhanmu?" Kata akal, "Allah Tuhan kami." Nafsu dah dibakar di neraka bertahun-tahun, tetap aja membakar. Anta, kamu. Begitu dikasih kelaparan, dikasih makan, baru ngaku bahwa saya Tuhanmu, kami hamba. Jadi salah satu cara untuk menaklukkan nafsu, berpuasa. Dengan berpuasa tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kembali persoalan adalah jihad adalah suatu jalan yang kita tempuh untuk mempertahankan nilai kalimatul haq dengan cara mengikuti pengajian. Kemudian dalam Jami' At-Tirmizi dari hadis Rasulullah SAW dari Fadhalah bin Ubaidah, Rasulullah bersabda, setiap orang yang meninggal maka akan ditutup catatan amalnya kecuali orang yang meninggal dalam keadaan mempersiapkan kudanya untuk turut serta jihad di jalan Allah. Sesungguhnya amalannya ditumbuhkan baginya hingga hari kiamat dan ia selamat dari siksaan kubur. Di dalam Sunnah An-Nasa'i disebutkan dari Rashid bin Sa'd dari seseorang sahabat Nabi SAW. Seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah orang yang mukmin mendapat sisa dalam kubur mereka kecuali orang yang mati syahid?" Beliau menjawab, "Kilatan pedang yang berkelebat di atas kepalanya sudah cukup sebagai ujian." Sallallahu. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah orang mukmin mendapat sisa di dalam kubur mereka kecuali orang yang mati syahid?" Beliau menjawab, "Kilatan pedang yang berkelebat di atas kepalanya sudah cukup sebagai ujian." Dari Mikdad bin Ma'di Karib berkata, Rasulullah bersabda,
orang yang mati syahid mendapatkan 6 perkara di sisi Allah. Dosanya diampuni dari percikan darahnya yang pertama, melihat tempat duduknya dari surga, dilindungi dari siksa kubur, selamat dari ketakutan yang besar, kepalanya dipakaikan mahkota kewibawaan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, menikah dengan 70 bidadari. Masya Allah, dipersiapkan 72 bidadari. Bidadari menurut Al-Quran itu Pak adalah wanita yang wanita yang paling cantik. Kalau dia minum kelihatan air di sini. Azwajun mutahhar, istri yang suci, tidak pernah main, apalagi mencerek. Habis dipakai orang lagi, habis dipakai orang lagi. Beda dengan istri kita. Coba Pak. Jadi azwajun, jadi orang-orang mati syahid akan dipersiapkan bidadari sebanyak 72. Disebutkan Al-Quran, bidadari itu azwajun mutahhar, istri bersih dan suci, tidak pernah main, apalagi mencerek. Dan sekali pakai kembali lagi gadis, sekali pakai kembali gadis, tidak pernah janda, apalagi tua. Luar biasa. Nah, itu. Dan dia dapat memintakan syafaat bagi 70 kerabatnya. Masalah jadi orang-orang mati syahid di benang perang mampu dimintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kaum kerabatnya. Bapak dan Saudara, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmizi dengan lafaz darinya, dan ia berkata hadis ini adalah hasan sahih. Dari Ibnu Abbas berkata, seorang dari sahabat Rasulullah mendirikan kemah di atas sebuah makam karena ia tidak menyangka bahwa di tempat itu ada makam. Ternyata itu ada makam orang yang membaca surah Al-Mulk hingga selesai ketika meninggalnya. Maka sahabat itu menemui beliau seraya berkata, wahai Rasulullah, aku mendirikan kemah di atas sebuah makam dan aku tidak menyangka bahwa di tempat itu terdapat sebuah makam. Ternyata itu adalah makam orang yang membaca surah Al-Mulk hingga selesai ketika meninggalnya. Maka beliau bersabda, surah Al-Mulk adalah penghalang dan penyelamatan yang menyelamatkan orang dari siksa kubur. Jadi saya pesan kami Pak, kalau Bapak ingin terbebas dari siksa kubur, amalkan surah Al-Mulk. Kalau perlu kita hafal. Itu cuma itu Pak, tidak terlalu, cuma paling 2,5 menit selesai. Al-Mulk Tabarak. Siapa mengamalkan Tabarak setiap petang dan siang, maka diselamatkan dari siksa kubur. Ini hadis sahih. Bahkan Ustaz Musbaha itu berwasiat kepada seluruh umat Islam bisa membaca setiap selesai maghrib dan subuh kalau perlu dihafal. Kalau dihafal Pak, tidak banyak, cuma 2,5 menit kalau hafal. Ini Bapak dan saudara-saudara, adik-adik, yang salah satu cara untuk menyelamatkan kita dari siksa kubur, pertama adalah tadi ada memperbanyak surah Al-Mulk. Tapi namanya membaca Al-Quran itu Pak adalah dibiasakan. Kalau tidak terbiasa, Pak Jul, bahaya tak? Kalau tidak terbiasa orang baca, jangankan saja dulu baca Al-Quran, duduk aja menyelesaikan wirid-wirid yang dibaca Pak Imam kita itu setengah mati sampai lama. Apalagi nak ikut lagi membaca surah Al-Mulk. Ya itulah barangkali Pak, saya sampaikan bahwa mari kita bersama-sama di bulan Ramadan ini untuk senantiasa berniat baik, untuk melakukan berbagai macam kebaikan demi untuk menyebabkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa murdahi segala rencana dan perbuatan kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.